Terima kasih Bapak. Mohon maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar, saudara. Saya terdengar. Terima kasih Pak. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Masur dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, nama saya Yuni Indri yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Dan saya juga yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Mutiara Pratiwi, Ade Irma, Husnul Khotimah, Insan Wahyudi, Enggal Wahyu Saputra, dan Putri Safira. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Mutiara Pratiwi membacakan materi yang pertama. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab ini, kita membahas soal materi konsep pendidikan. Nah, di sini ada pengertian pendidikan. Pendidikan itu biasa dikenal sebagai pembelajaran atau pengetahuan, dan dalam bahasa Inggris pendidikan itu disebut dengan education, berasal dari educare. Istilah educare ini berarti menarik keluar atau drawing out atau memunculkan potensi anak. Sebentar, Pak. Ya, atau memunculkan potensi anak atau mengembangkan potensi anak didik. Jadi yang dimaksudkan ini setiap anak itu kan berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda, terus dalam potensinya juga berbeda-beda. Ada yang sebenarnya dia itu tahu potensinya apa, ada yang belum tahu sebenarnya potensi dia apa, dan melalui pendidikan ini adalah solusi gimana caranya kita bisa memunculkan, kita jadi tahu oh potensi kita tuh ini loh gitu, dan bisa mengembangkan potensi yang sudah kita tahu. Peserta didik disebut sebagai subjek didik, bukan objek didik. Nah, tugas pendidik atau guru bukan berarti memberi atau mentransfer, tetapi membimbing dan melatih. Nah, maksudnya ini yang saya tangkap seperti materi sebelum yang pertama, kayak Pak Maskur itu kan memberikan kita contoh gimana sih cara presentasi, gimana cara menyampaikan. Dari situ kita sudah dididik dulu, dan sekarang kita sedang dibimbing dan dilatih. Jadi tangkap itu seperti itu. Dan menurut pakar pendidikan itu, yang pertama adalah proses transformasi budaya. Maksud dari transformasi budaya itu membudayakan anak, misalnya membudayakan anak. Jadi contohnya itu pendidikan itu kan ada di mana saja, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di masyarakat. Nah, maksud budaya itu contohnya misalkan saya itu berasal dari Betawi. Nah, dari Betawi ini saya sudah dididik dari orang tua saya, setidaknya itu bisa memasak. Nah, dari orang tua saya juga diajarkan oleh orang tuanya untuk bisa masak, dan nanti dari saya juga akan melestarikan budaya itu ke keturunan-keturunan selanjutnya untuk bisa masak. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, yang kedua itu mengembangkan dan memfungsikan potensi jasmani rohani. Jasmani di sini lebih mengarah kepada fisik. Jadi ketika kita sudah, contohnya dalam olahraga deh, ketika kita tahu nih bulu tangkis tuh teknik dasarnya kayak gini. Nah, dari situ kita mengembangkan, dan saya memfungsikan sebagai bulu tangkis itu sebagai gimana cara saya buat tetap sehat, kayak gitu.
Kalau yang rohani itu lebih ke mental atau kejiwaan, lebih ke keyakinan hubungan kita kepada Tuhan kita. Jadi kalau misalkan emang kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita, otomatis menurut saya otomatis dari mental kejiwaan itu juga bakalan terlatih. Yang kedua itu ada penyiapan tenaga kerja. Di sini bisa maksudnya itu lebih ke SDM yang berkualitas. Di dalam penyiapan tenaga kerja ini kan bisa ada yang namanya kita tahu nih skill kita di mana, terus bakat kita tuh di mana. Nah, contohnya kayak misalkan kita nih sedang ingin menguasai komputer. Dari situ kita melajari Microsoft Excel, terus Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dari situ nanti kita temuin tuh, skill kita yang dari apa yang sebelumnya itu bisa. Jadi ibaratnya gini, dia itu bisa karena terbiasa menurut yang dosen kemarin jelaskan. Jadi awal mulanya itu kita terbiasa nih buat menguasain atau menjalankan Microsoft Excel gimana sih gitu, dan akhirnya kita bisa nih punya skill dari Microsoft Excel itu atau komputer tersebut. Jadi di sini kita di saat kita mau kerja, kita tahu skill kita tuh ini loh, di sini loh gitu. Jadi bisa mengarah ke SDM yang berkualitas. Yang kedua itu penyiapan warga negara yang baik. Kalau di sini maksudnya lebih ke antara hak dan kewajiban. Jadi saya mengambil contoh ke ruang lingkup keluarga, antara hak dan kewajiban. Hak dalam keluarga itu, anak itu kewajibannya adalah sebagai belajar, dan anak itu juga mempunyai hak untuk bersekolah. Jadi orang tua itu memberikan hak anaknya untuk bersekolah, dan kewajiban kita sebagai anak itu adalah belajar, fokus pada pelajaran. Yang kedua itu usaha mewujudkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif dengan potensi dirinya. Jadi di sini itu lebih ke ketika kita udah tahu nih potensi kita tuh sebenarnya bisa loh matematika, terus kita mulai biasain, akhirnya kita punya skill-skillnya, punya bakat-bakatnya, dan akhirnya kita tetap kembangin, mau itu dalam spiritual agama atau dalam kepribadian, dan nanti dari situ bakalan membentuk karakter yang jadinya itu bisa ditampilkan dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam keluarga, tentunya dalam keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Yang kedua, yang ketujuh ini proses pembentukan karakter atau kepribadian. Jadi bisa juga kalau misalkan kita di dalam lingkup keluarga, lagi saya mencontohkan yang hal kecil, dalam orang tua kita itu misalkan mencontohkan kita dalam hal yang kecil, contohnya ini loh, kalau kita buang sampah harusnya di sini gitu, di tempat sampah gitu, jangan buang di atas meja atau lain sebagainya yang bakalan membuat rumah jadi kumuh kan. Nah, dari situ karakter kita bisa kebentuk, kepribadian kita juga bisa kebentuk. Dan selanjutnya pembentukan kepribadian berkehendak. Sebenarnya kalau yang terakhir ini saya juga belum terlalu menguasai banget, tapi yang saya tangkap maksud dari pembentukan kepribadian berkehendak itu, jadi kita itu punya kemauan, kita punya kehendak sendiri, kita tuh mau kepribadian yang patut atau yang seharusnya kita tunjukkan tuh yang seperti apa. Contoh kalau misalkan kita menurut gue memilih keputusan ini baik loh gitu, dan dari kata baik itu kita punya kehendak kan, kita kemauan kita sendiri buat ngambil keputusan yang baik itu. Nah, dari situ ada pembentukan kepribadian, dan selebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Masker. Sekian, dan selanjutnya terima kasih Kak Yuni, boleh dilanjutkan. Slide selanjutnya Ade Irma. Dari kemarin apaan?
Iya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu beberapa alternatif jalan yang sebaiknya ditempuh pendidik agar tetap sasaran. Yang pertama yaitu selalu siap dan setia menerapkan pola aduk atau trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Trilogi kepemimpinan dalam dunia pendidikan disebut juga dengan sistem Among. Dan ada beberapa trilogi kepemimpinan. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tuludo, yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut pada slide kelima. Yang kedua, boleh dilanjutkan, Pak? Oke, slide selanjutnya Husnul Khotimah. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Sebentar. Iya, Ini Pak. Saudara Ade Iya. Irma sudah selesai presentasi? Sudah selesai. Belum, Pak. Oh, belum loh. Kenapa Saya tadi dilanjutin? nanya sama Bapak kan disuruh di-mute. Bukan saya itu yang ngechat, siapa yang ngechat? Bukan ya? Saudara Muhammad Ramadi. Oh Bukan. iya. Maaf. Sorry. Ya. Ya, silakan dilanjut dulu Saudara Ade ya. Ya. Baik, yang kedua yaitu alternatif yang kedua yaitu sadar dan siap menjalankan dan menerapkan teori Trikon Ki Hajar Dewantara karena pendidikan adalah usaha membudayakan manusia. Trikon sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan budaya, yaitu tugas utama pendidik dihimbau agar berpegang teguh pada Trikon. Trikon itu ada 3. Yang pertama, konsentrasi, kontinu, dan konvergen. Yang selanjutnya, alternatif ketiga yaitu siap mewujudkan pembelajaran holistik, yakni pembelajaran yang alami, natural, nyata, dekat dengan anak, yaitu menurut Haji Muhammad Surya. Salah satu contoh yaitu pembelajaran mulok atau muatan lokal. Penjelasan lebih lanjut pada slide berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ade Irma. Slide selanjutnya Husnul Khotimah. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan di sini untuk tujuan mulok. Tapi sebelum untuk menjelaskan tujuan mulok, saya akan memberitahukan pengertiannya terlebih dahulu. Menurut KBBI, muatan lokal adalah kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Contoh dari mulok yang pernah dipelajari dulu saat masih di bangku sekolah, itu ada seni budaya, prakarya, dan di Jakarta ada PLBJ dan PLKJ. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan tujuan muloknya. Yang pertama ada think global but act locally, menjadi warga negara Indonesia yang cerdas. Think globally and act locally, yang artinya berpikir global dan bertindak lokal. Untuk ini banyak sekali yang untuk saat ini orang berpikir global namun melupakan budaya atau nilai-nilai asli. Dalam menghadapi era global di mana kita sudah meninggalkan nilai-nilai asli positif yang diwariskan untuk kita. Jadi tujuan dari ungkapan inilah menciptakan sumber daya manusia yang berkomandan. Yang kedua, memunculkan sikap primordial yang berkembang menjadi nasionalisme. Mewujudkan cinta daerah, wilayah, budaya sendiri. Primordialisme adalah suatu pandangan yang menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu dilahirkan. Yang ketiga, mendekatkan dan menyatukan sekolah masyarakat pembelajaran mulok, yaitu proses kerjasama antara guru atau pendidik dengan peserta didik dalam memanfaatkan berbagai sumber. Yang keempat,
kuat, konsisten, dan konsekuen dalam mewujudkan CTL. Konteks yang disebut contextual teaching learning. Contextual teaching and learning atau bisa disebut CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendidik mampu mengkondisikan peserta didik agar mencintai belajar menjadi masyarakat yang tak kenal mimpi. Yang keenam, menghidupkan rasa saling percaya diri antara pendidik dan peserta didik. Baik, sudah selesai. Slide selanjutnya, Insan Wahyudi. Ya, baik. Selamat malam teman-teman. Apakah suara saya didengarkan? Jelas. Oke, saya mohon izin ya. Saya melanjutkan presentasi, yaitu materi selanjutnya, yaitu tentang trilogi kepemimpinan. Poin yang pertama itu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan sebagai pendidik dan juga pemimpin harus menjadi model selalu memberikan keteladanan. Maksudnya di sini seperti contoh ya di keluarga kita lah. Misalkan kita sebagai anak pertama, kemudian kita memiliki adik. Nah, kita harus menjadi role model ya. Kita harus menjadi contoh, baik itu dalam tindakan, perkataan, dan kita harus menjadi sebuah contoh bagi adik-adik kita agar menjadi baiklah. Kemudian materi yang selanjutnya Yang B, ing madio mangun karso. Artinya di tengah pendidik dan pemimpin mampu membakar semangat, berusaha atau memotivasi diri sendiri. Ya, di sini maksudnya ya, kita harus dapat memotivasi diri kita sendiri, harus memberikan suatu semangat dalam diri kita. Bahwasanya kita harus semangat terus karena kita jiwa muda yang harus memiliki semangat 45 lah, seperti pada zaman para pejuang kita terlebih dahulu dalam dunia perkuliahan ini ya, terutama dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang memberi kekuatan, beberapa tindakan untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Contohnya yang pertama, doa. Kemudian yang kedua, memfasilitasi fisik maupun mental. Kemudian yang ketiga, senantiasa memberi penguat positif. Doa, maksudnya sini yang jelas ya, maksudnya ya kita harus memberikan doa yang terbaik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, memfasilitasi fisik, ya kita harus fisik harus sehat, sering berolahraga. Kemudian yang penting lagi mental ya, karena ketika teman kita sedang melakukan sesuatu, ketika ingin contohnya itu membuka usaha misalnya kan dia lagi down, gagal, kemudian kita harus memberikan dia support, semangat terus, ayo coba lagi agar usahanya dapat berkembang lagi. Kemudian senantiasa memberi penguat positif. Maksudnya di sini kita harus memberikan arahan yang baik-baik, harus memberikan suatu dorongan dan masukan yang positif untuk dia agar dia bisa maju untuk ke depan dan lancar untuk ke depannya. Kemudian yang di sini trikon ya. Yang pertama konsentrasi. Selalu berkonsentrasi pada budaya bangsa sendiri Indonesia. Ya kita sebagai generasi muda kita harus memberikan suatu keahlian dan kemampuan kepada bangsa kita sendiri bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin agar negara kita ini terlihat baik dan bisa membanggakan dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Kemudian yang kedua, continue. Budaya juga dikembangkan terus-menerus. Jelas kita memiliki berbagai budaya ya teman-temannya. Jadi kita harus dapat melestarikan budaya kita agar dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain itu lebih baik dan inilah budaya Indonesia ramah tamah,
murah senyum, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, konvergen. Dalam hal ini pengembangannya budaya bisa bergabung globalisasi dengan budaya manapun, asal tetap berciri, kemudian berkarakter dan berkepribadian. Maksudnya di sini globalisasi, ya budaya kita ya sudah berglobalisasi, maksudnya itu untuk pasar persaingan itu dengan negara-negara lain sudah berkembang, apalagi negara-negara lain itu sangat luar biasa ya teman-temannya, karena budaya lain itu contohnya sudah masuklah, sudah banyak negara-negara lain yang belajar tentang bahasa Indonesia. Kemudian di sini tetap berciri, ya Indonesia ya tetap berciri, karena cirinya ya orang-orang Indonesia itu yang pasti ramah tamah lah, karena kebanyakan ya itu sih dengan berbagai macam ciri budayanya, dikatakan orang luar itu ya Indonesia luar biasa. Kemudian berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Jelas kita Indonesia ya, maksudnya Indonesia kita ya banyak sekali ya potensi alam yang dapat dikembangkan. Indonesia itu luar biasa, karena Indonesia itu apa saja pokoknya aman dah. Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Untuk selanjutnya saya silakan teman saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Terima kasih. Slide selanjutnya Enggal Wahyu Saputra. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang definisi pendidikan menurut ilmuwan dan pakar. Menurut Robert M. Hutchins, pendidikan adalah persiapan generasi muda agar mampu mendidik diri sendiri sepanjang hayat. Contoh konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh usia. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan pendidikan adalah proses penyiapan warga negara yang baik. Diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Kemudian Robindranath Tagore, pendidikan tertinggi adalah tidak sekedar memberi informasi, tetapi membuat hidup harmonis. Contoh hubungan yang harmonis antara guru dan siswa akan menciptakan kedekatan hati sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Misal seorang guru dapat menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan bagi siswanya di dalam kelas. Kemudian Albert Einstein mengatakan pendidikan adalah apa yang tetap dalam ingatan. Setelah seseorang melupakan semuanya yang pernah ia pelajari di sekolah. Lanjut ke William Butler Yeats, pendidikan adalah sebuah proses yang mengubah pembelajar atau peserta didik, karena belajar adalah untuk berubah mendidik atau mengajar, bukanlah seperti mengisi ember, tapi menyalakan api. Kemudian menurut H.A.R. Tiller, proses pendidikan adalah proses pembudayaan, yakni upaya menanam serta memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi untuk menuju ke arah kehidupan keseluruhan hidup kemanusiaan. Untuk tidak meninggalkan nilai budaya yang diturunkan oleh leluhur-leluhur kita. Lanjut, menurut Langford, pendidikan adalah usaha sengaja yang dilakukan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk
untuk dibawa ke tingkat dewasa. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke moderator. Slide selanjutnya Putri Safira. Ya, terima kasih. Sebelumnya maaf itu seharusnya kurang jawab, tapi itu di situ dewasa dapat diartikan matang yakni atau usaha sengaja yang dilakukan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk dibawa ke tingkat dewasa. Dewasa fisik sekitar 20 atau 25 tahun bulan fisiknya sudah matang. Secara keseluruhan fisik itu telah berfungsi. Putri, Mohon maaf Putri, suaranya suaranya kayaknya ini deh kurang jelas ya. Oh iya, jelas. secara hukum telah memiliki KTP dan Maaf Putri, ini suara kamu masih berisik, masih gemes. Maaf ya. Dewasa secara hukum telah memiliki KTP dan SIM. Mereka itu telah bisa dituntut di meja hijau. Mereka juga telah dibenarkan berpolitik, berhak memilih, dan berhak dipilih pemilu. Dewasa secara sosial, mampu menempatkan diri dalam bergaul dengan lingkungan. Terampil dan cakap dalam bergaul, peduli dan peka pada lingkungan. Dewasa secara psikologis, lebih berkaitan dengan fungsi otak, otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Peduli dan peka pada lingkungan. Dewasa secara mental itu berkaitan dengan moral atau akhlak. Berakhlak ditandai dengan kekuatan IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual. EI, emotional intelligence, kecerdasan emosional. SI, spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Berkembang dan berfungsi seimbang, ciri lain orang dewasa bisa diberi tanggung jawab. Reza M. Syarif dalam buku Life Excellence mengatakan bahwa ciri orang dewasa atau matang adalah mampu memahami orang lain sebelum menuntut orang lain memahami dirinya. Dengan kata lain, orang dewasa bersifat matang atau edan arif, rasa simpati dan empatinya kuat. Langevold juga mengatakan bahwa pendidikan adalah memanusiakan anak manusia. Artinya, tanpa pendidikan manusia tidak akan menjadi manusia sama dengan binatang. Itu sebabnya pendidikan adalah sebuah keharusan, semua orang dewasa wajib mendidik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, sebentar saya ambil alih dulu ya, Saudara. Terima kasih kelompok 6 telah mempresentasikan konsep pendidikan cukup bagus ya, bagus. Jadi masalah slide PPT saya nggak ada komentar ya, sudah jelas semua, maksudnya nggak hanya tulisan tempel gitu, jadi poin-poinnya saja yang ditempel di slide, terus penjelasan sudah ke sini itu sudah gimana ya, saudara sudah bisa menangkap apa yang saya maksud. Jadi menjelaskan tapi tanpa membaca
tidak hanya membaca di slide saja, tapi dengan menjelaskan apa isi dari slide itu kayak gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa tadi mahasiswa yang masih membaca slide ya, tapi itu tolong yang membaca slide hanya membaca slide, dilatih untuk menjelaskan maksud dari slide itu, jangan hanya membaca gitu ya. Itu tapi secara keseluruhan sudah bagus kelompok 6. Jadi dijelaskan tiap slide itu dijelaskan sudah bagus, meskipun ya ada kekurangan sana sini, tapi kan itu pembelajaran. Tapi paling tidak saudara sudah berani speak up, berani mengungkapkan pemahaman saudara terkait konsep pendidikan itu kayak gitu. Sudah baik. Nah, itu saja evaluasi presentasi dari kelompok 6. Silakan moderator dibuka 3 penanya saja. 3 penanya saja. Silakan. Terima kasih, Pak. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Mbak. Kami buka 3 pertanyaan. Ya, saya dari Muhammad Rahmadi, Mbak. Bentar. Saya tulis dulu. Iya, bentar. Iya. Saya mau nanya nih, Mbak. Bentar, Saudara Muhammad Rahmadi. Semua kelompok 6 mencatat ya. Nanti kalau misalkan yang lain tidak sempat mencatat, bisa dibantu. Oh, tadi pertanyaannya Muhammad Rahmadi ini loh kayak gitu. Jadi saling bantu, semuanya mencatat ya. Nanti setelah akhir perkuliahan seperti biasa, apa yang ditanyakan audien diketik tuh ya, diketik terus dikirimkan ke email saya ya. Tahu kan email saya ya? Kelompok 6? Iya, Pak. Oke, ya itu. Silakan dilanjut. Baik, Pak. Tadi pertanyaan dari saudara siapa? Bisa disebut lagi namanya? Iya, Mbak. Saya dari kelompok 5. Atas nama Muhammad Rahmadi, Mbak. Ya, izin bertanya nih. Simpel aja ya. Bagaimana ya cara mencapai tujuan pembelajaran dalam masa pandemi ini sebagai tenaga pendidik? Bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan di masa pandemi? Dalam masa pandemi. Saya ulangi ya. Bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi? Dalam masa pandemi, Mbak. Dalam masa pandemi. Dalam masa pandemi ya. Ini sebagai tenaga pendidik. Sebagai tenaga pendidik. Betul. Pertanyaan berikutnya, silakan. Terima kasih, Mbak. Iya, makasih. Saya dong. Saya Zaki Alvira. Boleh sebut kelompok sama nama lengkap? Siapa dulu? Aku dulu ya. Mbak Emri mau? Boleh. Ya udah, Jaskia dulu aja. Saya Zaki Alvira dari kelompok 1. Pertanyaannya? Pertanyaannya? Udah, Mbak? Udah belum? Pertanyaannya? Mengenai materi konsep pendidikan sekarang. Sekarang ini di Indonesia pendidikannya masih tertinggal dengan negara lain. Misalnya Malaysia, Singapura. Menurut kelompok 6, konsep pendidikan seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia agar bisa maju seperti negara lain? Sebentar, saya tulis dulu. Ya. Pertanyaannya, di Indonesia masih tertinggal, konsep pendidikan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Contohnya seperti Malaysia tadi ya. Singapura. Menurut kelompok 6, konsep pendidikan seperti apa yang cocok di Indonesia?
diterapkan di Indonesia agar bisa maju seperti negara lain? Oke, makasih pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya silakan. Saya Emrisia dari kelompok 2. Mohon maaf, namanya tadi kurang jelas. Saya Emrisia dari kelompok 2 ingin bertanya nih. Kan tadi dari yang Ki Hajar Dewantara itu kan yang Ingarso di depan sebagai pendidik dan juga pemimpin harus menjadi model selalu memberi keteladanan. Terus menurut Anda apa yang Anda lakukan agar menjadi guru yang profesional dalam mendidik muridnya? Terima kasih. Mohon maaf, boleh diulangi apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan agar menjadi guru yang profesional dalam mendidik murid-muridnya? Jelas nggak? Jelas, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok kami, jadi mohon menunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6. Sambil kelompok 6 mendiskusikan pertanyaan 3 saudara audien ya, 3 audien. Saya ingin flashback dulu ya. Saya ingin flashback. Untuk kelompok 6 tetap fokus saja sama diskusinya untuk menjawab itu ya. Jadi jangan hiraukan saya ya. Jadi silahkan fokus saja untuk menjawab pertanyaan 3 pertanyaan itu ya. Oke.